pada minggu lalu, ini adalah template untuk kita membuat yang namanya kisi-kisi soal. Oke, ada nomor, ada kompetensi dasar, ada materi, ada kelas, ada indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Ingat, kisi-kisi soal ini merupakan sinkronisasi dari yang namanya silabus dan RPP. Jadi kita harus buka dulu silabus dan RPP kita. Ini adalah silabus, oke, K13, ada K1, K2, 3, 4 yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Lalu saya meminta Anda untuk memilih salah satu materi atau salah satu yang namanya kompetensi dasar yang dapat Anda tuangkan nanti pada RPP dan juga yang lainnya pada evaluasi pembelajaran. Jadi anggap saja saya memilih poin kompetensi dasar untuk yang namanya 3.4 dan 4.4 karena ini saling berhubungan dan berkaitan. Oke. 3.4 adalah menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, menganalisis dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini ada yang namanya kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Oke, nah satu indikator pembelajaran ini nanti bisa kita tuangkan dalam yang namanya beberapa indikator soal, tergantung dari pembuat soal. Oke. Ini untuk yang namanya RPP dan ini nanti untuk yang silabus. Jadi dari silabus tadi ini yang namanya ini yang namanya silabus dan ini yang namanya RPP. Dari silabus tadi kita tuangkan menjadi satu pertemuan dalam RPP. Ini dia. Ini dia fokusnya tetap 34 sama 44 ya. Indikatornya masih tetap sama juga. Oke, lalu ini adalah kisi-kisi soalnya. Nah, kompetensi dasar, materi, kelas ini kita dapatkan dari silabus dan RPP, tinggal di copy paste saja. Nah, indikator soal ini kita dapatkan dari indikator pembelajaran tadi. Nah, satu indikator pembelajaran bisa dibuat menjadi satu atau lebih indikator soal. Nah, ini memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Satu indikator ini bisa kita buat menjadi beberapa indikator soal. Lahirlah indikator soal. Nah, cara menetapkan indikator soal C1, C2, C3, 4, 5, atau 6 itu tidak asal-asalan. Contohnya, kita harus mensinkronisasikan taksonomi Bloom yang sudah pernah saya share kepada Anda, pengetahuan C1, C2, C3, C4, C5, C6 ini dengan yang namanya indikator soal. Jadi patronnya adalah yang namanya taksonomi Bloom. Jika Anda kehilangan materi ini nanti akan saya share juga linknya ya. Oke. Misalnya di sini kita menggunakan peserta didik dapat menyebutkan prinsip-prinsip yang harus ada dalam hubungan internasional. Di sini ada kata kerja menyebutkan, berarti menyebutkan itu di C berapa sih? Menyebutkan, wah ternyata menyebutkan itu di C1, berarti nanti ininya juga C1, bukan asal-asalan aja langsung C2, C3, enggak, kita jadi ada patronnya atau dasarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan hubungan internasional. Menjelaskan itu yang mana? Menjelaskan itu ada dua, ada di C1 dan C2, berarti yang mana dong? Nah, jadi walaupun ada dua kata kerja di sini, di C1 menjelaskan ada, di C2 juga ada menjelaskan, tapi tingkatannya berbeda. Bisa saja di sini yang C1 kita menggunakan peserta didik dapat menjelaskan tujuan hubungan internasional. Ini memang C1, tetapi jika kita ingin menggunakan ini sebagai C3, kita bisa mengubah statement indikator soalnya. Tapi ini biasanya untuk uraian ya, bukan untuk pilihan ganda. Uraian menjelaskan tujuan hubungan internasional
dengan bahasa dan pemahaman sendiri. Nah, begini baru nanti di bawahnya ini menjelaskannya ini baru C2, bukan C1 lagi, karena berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan hubungan internasional, itu C1, karena dia hanya menjelaskan saja. Tapi ketika dia menjelaskan tidak dengan bahasa buku, tetapi dengan pengertian sendiri, bahasa sendiri, itu yang disebut dengan menjelaskan di sini sebagai C2. Jadi berbeda ya, walaupun dia indikator kata kerjanya sama, tetapi C1 dan C2 itu tetap berbeda. Sama juga dengan C2 merinci dengan menganalisis atau C4. Oke, next, lanjut. Contohnya lagi adalah peserta didik dapat menentukan macam-macam peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Menentukan itu C berapa ya? Kita cek lagi. Oh iya, menentukan itu di C3, berarti ini nanti kita masukkan ke dalam yang namanya C3. Oke nih, ini C3. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ini C1, C4, C berapa, itu bukan seperti itu. Jadi ada patronnya. Oke, terima kasih.